Dalam bulan suci Ramadan kali ini, bulan yang sangat berat kita jalani, karena bulan Ramadan adalah bulan jihad, bulan peperangan melawan diri kita sendiri, peperangan melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan ini yang dikategorikan oleh baginda Rasul sebagai jihad akbar. Makanya kita terus semangat dan istiqomah berjuang. Dikhawatirkan di dalam dada kita ada sifat-sifat pemalas, terus berjuang. Dikhawatirkan di dalam hati kita terdapat penyakit hati. Minta kekuatan kepada Allah untuk bulan Ramadan kali ini kita dijadikan pemenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li bihi astawfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Furqan 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu wa'anahu alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa aswila. Sadaqallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh innahu kana ghafurar rahima. Qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq wa
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا, dan berkata orang-orang yang kafir yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, apa kata mereka? In hadza illa ifkun iftara. In hadza, tidaklah ini Al-Quran, illa, kecuali ifku, kebohongan, kedustaan, iftara, yang dibuat-buat, oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Itu tuduhan orang-orang yang kafir. Al-Quran ini dikatakan kebohongan atau kedustaan yang sengaja dibuat-buat oleh Kanjeng Nabi. Wa a'anahu alaihi qaumun akharun, dan juga Al-Quran ini dibantu Kanjeng Nabi Muhammad oleh kaumun akharun, oleh kaum yang lainnya. Jadi dari Nasrani dibantu untuk membuat Al-Quran. Itulah tuduhan orang-orang yang kafir kepada Kanjeng Nabi Muhammad tentang wahyu Al-Quran. Apa kata Allah? Faqad ja'u dzulman, maka sungguh-sungguh ja'u, mendatangkan mereka, datang mereka, zulman, dengan kezaliman, zalim mereka yang menuduh Kanjeng Nabi berdusta, zalim mereka yang menuduh bahwa Kanjeng Nabi dibantu dalam kedustaannya oleh kaum yang lain. Wazuro, dengan mengada-ngada itulah mereka mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati sekarang di media sosial ada yang namanya buzzer. Buzzer ini kadang membalikkan fakta, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar, orang yang baik menjadi jahat, orang yang jahat menjadi pahlawan. Hati-hati, kalau itu sengaja dilakukan, kebohongan yang sengaja dilakukan, tuduhan-tuduhan yang sengaja dilakukan, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati dalam menyebarkan informasi, hati-hati, jangan sampai kita menuduh orang yang baik-baik menjadi jahat, dan juga sebaliknya memframing orang yang jahat, orang yang zalim tampak menjadi pahlawan. Hati-hati dengan tuduhan-tuduhan yang membuat citra seseorang jelek. Dia akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qalu, dan berkata mereka orang-orang yang kafir, asatirul awwalin, bahwasanya kitab Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng dari orang-orang yang dahulu, dari orang tua-tua,
dikatakan bahwa Al-Quran ini hanyalah dongeng, kisahnya fiktif, itu tuduhan yang diberikan oleh orang kafir kepada Kanjeng Nabi terhadap Al-Quran. Iktabaha, yang mana Kanjeng Nabi meminta tolong kepada kaum yang lain untuk menuliskannya. Jadi Al-Quran itu dituduhkan bahwa hasil tulisan orang lain. Jadi Kanjeng Nabi dibantu oleh kaum yang lain untuk menuliskannya Al-Quran itu, karena Kanjeng Nabi tidak bisa menulis. Fahiyatumla, maka ia membacakannya alaihi, atas Kanjeng Nabi. Itulah tuduhan mereka. Kenapa Kanjeng Nabi bisa hafal, kata mereka, karena mereka itu menceritakannya kepada Kanjeng Nabi, membacakannya kepada Kanjeng Nabi, bukrotan di waktu pagi, wa asila, dan di waktu sore. Makanya Kanjeng Nabi itu hafal terhadap Al-Quran, karena dibacakan kepada Kanjeng Nabi setiap pagi dan sore, diulang-ulang, makanya hafal. Itulah tuduhan keji dari orang-orang yang kafir kepada Kanjeng Nabi. Kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh, yang menurunkan itu adalah yang mengetahui sir, mengetahui rahasia yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang menurunkan Al-Quran adalah yang mengetahui rahasia yang ada di langit-langit dan juga yang ada di bumi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Suruh sampaikan oleh Allah kepada kaum yang kafir, suruh sampaikan bahwa Al-Quran itu betul-betul mukjizat yang terbesar, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah yang mengetahui rahasia di langit-langit dan juga di bumi. Kita nggak tahu langit itu ada 7 lapis, 7 sab, kita tidak tahu. Cuma kita meyakini kebenarannya itu. Kita tatkala melihat langit, hanya ada satu langit. Lapisan-lapisan langit sampai lapisan ke-7 kita tidak tahu. Itulah Allah yang mengetahui rahasianya. Dan juga rahasia yang ada di dalam bumi. Contoh kecilnya aja janin yang ada di dalam perut ibu kita. Kita saja tidak tahu bagaimana prosesnya dari mani kemudian berubah jadi gumpalan darah, alaqah, seperti lintah menempel di dinding rahim seorang ibu. Karena pada saat itu belum ada kedokteran yang canggih seperti hari ini. Namun Al-Quran sudah menyampaikan itu. Itulah Allah yang mengetahui rahasia-rahasia. Sampai-sampai ada seorang dokter dari Nasrani yang meneliti tentang perubahan dari sel telur dibuahi kemudian menjadi gumpalan darah, darah menjadi alaqah yang menempel seperti lintah di dinding rahim seorang ibu. Di kitab-kitab lainnya tidak ada yang menceritakan, namun hanya di dalam Al-Quran lah yang menceritakan itu semua. Makanya dokter yang Nasrani ini kemudian menjadi mu'alaf, masuk ke dalam Islam. Innahu, sesungguhnya Allah, karena ada Allah Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekali lagi, Allah itu Ghafurur Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karena kita sebagai manusia tempatnya salah dan lupa, makanya Allah menyifatkan dirinya Ghafurur Rahimah,
selalu memberi ampunan dan selalu sayang kepada kita yang mau kembali kepada Allah. Wa qalu, dan berkata orang-orang yang kafir, mali hadzal rasuli, mengapa ini rasul yaqulu memakan at-ta'amah, makanan juga. Kenapa ada rasul juga makan makanan? Wa yamsi, dan juga berjalan-jalan fil aswaq, di dalam pasar-pasar. Kok ada rasul makan juga, rasul pergi ke pasar, kok ada? Itulah tuduhan yang keji, yang mereka tidak menginginkan rasul itu makan, menginginkan rasulnya itu seperti setan yang enggak makan, dan menginginkan rasul itu tidak pergi ke pasar-pasar, selalu di masjid, selalu di rumahnya mensucikan dirinya. Laula unzila ilahi malakun, mengapa tidak unzila, menurunkan ilahi atasnya, atas kanjeng Nabi, malakun, malaikat, sebagai bodyguardnya, sebagai kawannya. Fayakuna, maka ada malaikat itu ma'hu bersama kanjeng Nabi, nadhiro, memberi peringatan. Kenapa kok nggak didampingi malaikat? Sehingga kalau didampingi malaikat kan enak, bisa bersama-sama memberi peringatan. Au yulqa ilaihi, atau mengapa tidak dicampakkan ilahi atasnya kanzun, pembendaharaan, harta benda, kekayaan. Kenapa tidak dilemparkan saja, dicampakkan saja? Au takunu lahu jannatun yakulu minha, atau mengapa tidak takunu lahu, ada baginya, miliknya, jannatun, kebun kurma, yakulu, sehingga dia bisa memakan minha, dari kebun itu. Jadi mereka menginginkan kanjeng Nabi itu kaya raya. Wa qala adh-dhalimuna, dan berkata orang-orang yang zalim itu, in tattabi'una illa rajulan mas'ura, tidaklah mengikuti kalian kepada kanjeng Nabi Muhammad illa, kecuali rajulan mas'ura, kecuali kalian adalah orang-orang yang terkena sihir oleh kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kanjeng Nabi Muhammad dituduh tukang sihir. Itulah orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, yang menuduh kanjeng Nabi Muhammad telah berbuat kedustaan, telah berbuat tipu daya, bahkan menuduh kanjeng Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Mereka menginginkan Rasul yang diutus adalah kaya raya, dari keturunan raja-raja. Mereka menginginkan Rasul itu hanya berdiam di rumah, tidak makan, tidak minum. Mereka menginginkan tatkala berdakwah didampingi oleh malaikat. Keinginan-keinginan yang tidak akan pernah mereka yakini itu. Makanya hati-hati, tetap jaga hati kita, jangan sampai goyah. Apalagi kita sekarang sudah memasuki pertengahan kedua dari bulan Ramadan. Tetaplah semangat dan istiqomah dalam sholat-sholat jamaah kita. Tetaplah semangat dan istiqomah
dalam sholat tarawih kita. Tetaplah semangat dan istiqomah dalam tadarusan kita. Tetaplah semangat dan istiqomah dan bersabar dalam menjalani ibadah dalam bulan suci Ramadan. Minta kekuatan kepada Allah dengan selalu bersabar dan menegakkan sholat, terutama sholat berjamaah. Wasta'inu bisobri wassalah. Minta kepada Allah. Bahkan oleh Allah di ayat yang lain kita diseru, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, bermohonlah kalian kepada Allah, bermohon kekuatan, bermohon untuk dimenangkan dengan cara sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar di sini menyadari, sadar diri bahwa Allah selalu bersama kita. Makanya kita harus berjuang sungguh-sungguh, karena kita sadar bahwa kita selalu dibersamai Allah. Kita selalu bersama Allah dimanapun kita bertempat tinggal. Dalam bulan suci Ramadan kali ini, bulan yang sangat berat kita jalani, karena bulan Ramadan adalah bulan jihad, bulan peperangan melawan diri kita sendiri, peperangan melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan ini yang dikategorikan oleh baginda Rasul sebagai jihad akbar. Makanya kita terus semangat dan istiqomah berjuang. Dikhawatirkan di dalam dada kita ada sifat-sifat pemalas, terus berjuang. Dikhawatirkan di dalam hati kita terdapat penyakit hati. Minta kekuatan kepada Allah untuk bulan Ramadan kali ini kita dijadikan pemenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.